Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa. Salam sehat selalu. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, anak-anakku, hari ini hari Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2020. Kita akan belajar bersama-sama materi pelajaran bidang studi IPA. Dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua materi. Yang pertama adalah menyangkut organ dan sistem pernapasan pada hewan, dan yang kedua adalah organ dan sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama adalah organ dan sistem pernapasan pada hewan. Pasti anak-anakku, setiap jenis hewan memiliki sistem dan alat pernapasan yang khas atau berbeda-beda. Berikut ini Pak Guru akan menyajikan atau memberikan contoh dari beberapa alat pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah hewan mamalia. Hewan mamalia ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Hewan mamalia, darat maupun air sama-sama bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya kita manusia. Yang kedua adalah hewan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara membantu burung bernapas pada saat terbang. Yang ketiga adalah hewan reptil. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, trakea, bronkus dan masuk ke dalam paru-paru. Dan yang keempat, hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Yang kelima adalah hewan ikan. Ikan bernapas dengan insang. Insang terdiri atas rigi-rigi insang, langkung insang, dan lembaran insang. Rigi-rigi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam adalah serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea pengertiannya adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran yang lebih halus yang disebut trakeol atau stigma. Yang ketujuh adalah cacing. Cacing yang dibahas adalah menyangkut oksigen masuk ke dalam tubuh melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah dan banyak mengandung pembuluh darah. Nah, itulah Pak Guru sampaikan ada beberapa alat pernapasan yang terdapat pada hewan. Yang kedua adalah materi kita yang kedua adalah organ dan sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas pasti menggunakan dengan paru-paru. Udara yang masuk melalui hidung akan menuju paru-paru. Organ-organ pernapasan manusia dapat Pak Guru jelaskan sebagai berikut. Dia punya alur dari pernapasan manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah alat pernapasan yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir atau mukosa dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Yang kedua adalah batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan atau trakea adalah bagian yang menghubungkan hidung dengan paru-paru. Batang tenggorokan memiliki rambut getar yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang masuk bersama dengan udara yang dihirup. Yang ketiga adalah cabang batang tenggorokan atau bronkus. Pengertiannya adalah bronkus sebagai cabang trakea yang bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kanan yaitu menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Yang keempat adalah anak cabang tenggorokan
atau istilah ilmiahnya adalah bronkiolus. Bronkiolus artinya adalah cabang bronkus. Bronkiolus memiliki percabangan yang berjumlah banyak. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung udara yang disebut alveolus, yang mana fungsinya alveolus adalah sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru berbentuk seperti dua kantong besar berongga di dalam dada. Manusia memiliki pasti dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 gelambir dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Jadi diafragma itu anak-anakku artinya adalah sekat yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura. Dan untuk lebih jelasnya anak-anakku, proses pada pernapasan manusia itu terjadi ada 2 proses, yaitu proses yang pertama adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru, di istilahnya itu adalah inspirasi, dan proses keluarnya udara dari paru-paru disebut ekspirasi. Dan untuk pernapasan dapat terjadi apabila paru-paru mengembang dan mengepis dengan bantuan otot, tulang rusuk, dan otot diafragma. Berdasarkan gerakan otot, tulang, dan rusuk dan otot diafragma, pada proses pernapasan dikenal 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi anak-anakku ingat, sekali lagi Pak Guru tekankan bahwa untuk kita belajar mengenai organ dan sistem pernapasan pada manusia itu ada 5. Itu dia punya alur atau dia punya jalan pernapasan yang ada pada diri kita manusia. Yang pertama yaitu hidung menuju ke batang tenggorokan atau trakea. Habis itu ke cabang batang tenggorokan bronkus istilahnya. Yang terusnya ke anak cabang tenggorokan atau bronkiolus, dan terakhir ke paru-paru. Dan akhir dari Pak Guru memberikan penugasan ada 2 bagian. Yang pertama untuk menyangkut alat organ dan sistem pernapasan pada hewan, yaitu anakku bisa kerjakan pada buku Bupena anak-anakku pada halaman 80 nomor 1, 2, dan 3. Serta untuk bagian materi yang kedua tentang organ dan sistem pernapasan pada manusia, anak-anakku bisa kerja pada buku Bupena juga halaman 81. Itulah anak-anakku materi pembahasan dari Pak Guru pada pagi hari ini tentang organ dan sistem pernapasan pada hewan dan organ dan sistem pernapasan pada manusia. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.